Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mudahnya memelihara anakan atau burayak ikan nila. Sebagian besar pembudidaya ikan nila itu akan lebih memilih membeli benih daripada melakukan pemijahan anakan secara mandiri. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, seperti lebih efisien, benih yang dibeli mempunyai kualitas yang baik. Selain itu pula, para pembudidaya mempunyai alasan apabila melakukan pemijahan secara mandiri itu lebih banyak kegagalannya, karena merawat buraya itu akan lebih sulit dibandingkan dengan merawat ketika ikan nila itu sudah besar. Bagi para pembudidaya yang ingin memijahkan anakan ikan nila secara mandiri, setidaknya video ini bisa menjadi referensi agar hasil dari pemijahan anakan ikan nila itu bisa tumbuh secara maksimal dan bisa dijadikan anakan pembesaran ikan nila. Keuntungan dari pemijahan anakan ikan nila secara mandiri adalah setidaknya kita dapat menekan biaya pembelian bibit ikan nila, dimana harga dari anakan atau bibit ikan nila itu semakin hari semakin mahal. Dengan kita melakukan pemijahan sendiri, itu akan menekan biaya tersebut. Dan tidak hanya itu, hasil dari pemijahan itu selain untuk kita besarkan sendiri, bisa kita jual yang akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Namun perlu kita pahami pula, dalam melakukan pemijahan sendiri ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika kita melakukan pemijahan anakan ikan nila secara mandiri, tentunya kita harus menyiapkan terlebih dahulu indukan yang memang bisa menurunkan gen yang sama persis, atau setidaknya mempunyai gen yang bagus, sehingga hasil dari pemijahan tersebut tetap akan mempunyai pertumbuhan yang baik ketika kita pelihara dan besarkan. Banyak referensi dari berbagai sumber bagaimana kita dapat memilih calon indukan yang baik. Setelah itu, setelah memilih indukan, selanjutnya kita akan melakukan proses pemijahan, di mana mencampurkan antara ikan nila jantan dan betina itu 1:3. Jadi bisa 1 jantan 3 betina, teman-teman. Nah, setelah proses pemijahan terjadi, tugas kita selanjutnya adalah mengambil atau memindahkan anakan tersebut ke tempat yang lainnya. Nah, proses inilah yang perlu kita lakukan secara hati-hati, karena apabila kita tidak melakukan secara hati-hati, maka akan banyak burayak yang akan mati. Setelah buraya atau anakan ikan nila itu sudah ditempatkan di tempat tersendiri, disinilah kita mulai melakukan proses pemeliharaan awal. Dalam proses pemeliharaan awal ini, kita bisa memberikan pakan alami ataupun pakan pelet. Tapi lebih mudahnya, saya merekomendasikan dari awal itu sudah bisa kita beri pakan pelet, teman-teman, dengan teknik pelet yang akan kita berikan ke anakan atau burayak tersebut
itu pakan yang sudah dibibis. Contohnya pelet 99 yang sudah dibibis. Walaupun sudah bentuk dari pelet yang sudah dibibis itu mengembang menjadi besar, cara buraya atau anakan ikan nila yang kita pelihara itu memakannya secara sedikit demi sedikit. Hal ini akan memudahkan kita sebagai pembudidaya karena kita tidak mencarikan pakan alami. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan lagi adalah kualitas air dalam pemeliharaan buraya, teman-teman. Jangan sampai air yang kita gunakan untuk memelihara buraya itu kotor, keruh, atau banyak endapan dari sisa-sisa pakan yang kita berikan. Jadi kita harus memantau secara berkala, teman-teman.